Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue. Channel nama gue Matovan. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe channel gue, like dan komen. Oke, thank you. Next video. Oke. Tadi lu udah dilihat kan cuplikan yang gue bakal bahas itu ada 2 kali ini. Di podcast gue kali ini gue mau ngebahas. Gue nggak mau ngebahas masalah kasusnya segala macam ya, cuman gue mau ngebahas menurut opini gue nih, kenapa mereka ini bisa melakukan hal seperti itu ya kan. Itu hanya opini gue dan persepsi gue aja gitu loh. Gue mulai dari mana dulu ya enaknya ya? Dari Isabel aja kali ya. Setelah gue baca dan gue mencari-cari datanya, kasus dia itu sebenarnya udah lama, sekitar seingat gue itu 2004, seingat gue apa 2014, seingat gue ya. Cuman sebenarnya gini loh, kenapa seorang wanita yang sangat cantik itu memiliki sifat psikopat gitu loh. Jujur aja sih, itu kalau menurut gue sih bisa aja. Kalau gue mengambil 2 kesimpulan, pertama bisa dari emang dia punya dari bawaan lahir punya sifat psikopat, mungkin dari Tuhan temukan, maksudnya dari gen dari orang tuanya ada yang punya sifat seperti itu mungkin ya. Itu pertama. Kedua, mungkin dia melihat sebuah tontonan ataupun sebuah siksaan mungkin ya, yang mungkin dari sekelilingnya ataupun dari keluarganya, mungkin dia makanya merasakan yang namanya hal seperti itu. Mungkin karena dia pengen tahu dan pengen cari tahu, makanya dari kesalahan ataupun kecekcokan antara keluarga ataupun sekitar membuat dia tuh pengen tahu ini apa namanya, istilahnya ini apa, ini gitu loh. Itu menurut gue itu kenapa wanita cantik itu dia bisa sampai membunuh ibunya sendiri sampai 150 kali. Itu pun dia merasa nggak bersalah gitu loh. Nggak bersalah gini loh, kalau kita ambil kemanusiawinya ya, itu jelas salah, itu jelas banget salah. Cuman kalau kita ngambil hukum, bahwa hukumnya ataupun keputusan dari hukum itu sendiri, dia bilang yang gue sempat cari-cari, dia dibuktikan tidak bersalah ya kan. Ya sekarang kita kalau kita memakai hukum manusia, kemungkinan masalah itu mungkin ya itu nggak bakalan bisa terselesaikan ataupun tak bisa ditunaikan. Jatuhnya gimana ya, hukum Allah, hukum sang pencipta dengan manusia itu beda. Kalau sang manusia itu bisa kita sogok segala macam, cuma kalau hukum sang pencipta, siapa lu yang mau nyogok? Lu dan gue itu pencipta, lu dan gue itu manusia ya kan. Maksud gue pencipta di sini ya, kalau menciptai hukum kita sendiri, kita pencipta hukum itu sendiri gitu loh. Cuma kalau kita yang nyiptain kitanya adalah sang pencipta, mau nyogok apa gitu loh? Lu mau nyogok sama dia ataupun sang pencipta kita itu apa gitu loh? Sang pencipta kita itu tak perlu apa-apa gitu loh, nggak bisa disogok apapun gitu. Mau lu pakai harta segede apapun, sang pencipta pun memiliki semuanya gitu loh, dia pun nggak perlu gitu loh. Ya gue di sini kalau yang kasus pertama ataupun yang berita yang ngebahas pertama ini sebenarnya semoga aja di luar sana tidak terjadi lagi masalah hal yang seperti ini. Karena kalau kata gue pribadi, itu juga bisa karena psikopat itu ada karena mungkin dari tontonan, bisa dari perilaku orang sekitar kepada dia. Kalau menurut pribadi itu bakal berkesinambungan dari masalah dari bully lah, terus ejek-ejekan,
sebenarnya sih bully itu mungkin kalau menurut gue tuh awalnya ejek-ejekan, mungkin awalnya, mungkin awal mulanya tuh udah ejek-ejekan gitu loh. Cuman ada sebagian orang itu ada yang nerima diejek dan tidak gitu loh, gitu. Dan saja nomor 2, kali ini gue dapat data ataupun dapat yang tadi lu lihat lah, gue ngambil dari berita ataupun gimana ya, berita lah enaknya ya. Jadi itu gini loh, gue mau ngebahas ininya ya, ke enaknya gimana ya, gue memasalkan perilakunya deh. Ya gue sih nggak berhak, gue bukan orang tuanya. Pertama gue bukan orang tuanya ya kan, kedua gue bukan siapa-siapa dia, cuman gue sebagai sama manusia ya gue peduli aja gitu loh sama lo ya kan. Sebenarnya ya gue tahu masalah kayak gitu, kayak masalah hal-hal negatif kayak narkoba, seks lah segala macam itu, memang sebagian kita tuh ada yang membutuhkan, ada yang tidak gitu. Dan ada juga emang awalnya dia nggak pernah nyemplung dong, maksudnya nggak pernah mendalami ataupun mengalami hal seperti itu, tapi tahu-tahu ujung-ujungnya dia nyemplung ke situ ataupun mendalaminya. Nah menurut gua kita yang orang kayak gini tuh berusaha diajak gitu loh. Mungkin kalau gue pribadi juga bisa karena pengaruh temannya juga bisa gitu loh. Cuman di sininya gue hanya mengingatkan saja, semoga yang dari sang pelaku ya kan, ingatlah maksudnya. Iya gue tahu lu maksudnya gimana ya, gue nggak tahu sih kalau cewek gimana sih ya. Iya gue tahu lu ngefans banget sama orang bola segala macam, cuman nggak gitu caranya gitu loh. Ya gue tahu sekarang ya kalau kita ambil logika sosial aja lah, nggak usah ambil logikanya, kita ambil hukum agama deh, sosial aja gitu loh. Kalau lu ngikut gitu ya, lu ngikut pesta begituan ya kan, secara otomatis kalau misalkan si pelaku yang telah membuat lu hamil segala macem ya kan, dia nggak mau tanggung jawab, dia nggak mau nikahin lu ya kan, itu yang malu lu gitu loh. Cuman kalau dalam konteks ini menurut gue pribadi ya, yang gue baca dia pengen punya anak keturunan bule, cuman gimana pun caranya dia pengen punya anak bule. Sekarang begini deh, lu kenapa sih nggak banget pengen punya anak bule gitu loh? Ya kalau lu nggak gini, ya kalau lu misalnya lu pengen punya anak bule, lu cari orang Indonesia yang putih orangnya gitu aja, udah gitu. Nah kalau masalah lu rambut, tinggal lu ya, kalau rambut tergantung gayanya sih ya. Ya cuman kalau misalkan lu emang kalau emang lu mau dikenal sama orang bule atau segala macam, tolong janganlah seperti itu gitu, yang lu datangin gitu loh. Maksudnya bisa dengan hal yang positif gitu loh, dengan lu membuat edukasi, misalkan lu membuat sebuah wawasan ataupun lu punya pendidikan yang sangat tinggi gitu loh. Iya gue tahu mungkin di yang mendengarkan ataupun gue pribadi nanti gue putar ulang lagi, semua emang ada pemikiran orang tuh beda-beda. Ada yang bilang pendidikan itu penting, ada yang tidak. Cuman bagi gue pribadi pendidikan itu sangat penting, karena di saat lu tinggal sendiri ataupun ya contohnya lu tinggal sendiri deh ya kan, nah yang bisa nolong lu itu adalah pemikiran lu dan pendidikan lu gitu loh, etika lu, kesopanan lu, dan segala ilmu yang pernah lu pelajarin. Nah itu yang bisa menyelamatkan lu gitu loh gitu. Cuman kalau dari kesimpulan dari yang gue kasih tahu dua-duanya, pertama ya masalah Isabella ini
kakak Isabella ya kan, kakak aja lah. Sebenarnya mungkin kasusnya ini awal mulanya berdasarkan pertama mungkin dari bully, kedua dari pihak keluarga ataupun lingkungan keluarganya lah ya mungkin. Jadi dia dipertontonkan sebuah adegan ataupun siksaan yang sangat-sangat bikin dia merekam dalam otak, ataupun dia juga bisa fobia, bukan fobia ya, trauma lah, trauma dengan kejadian itu. Makanya dia gue pengen tahu gitu loh, karena manusia itu rasa pengen tahunya tuh tinggi gitu loh gitu. Terus yang kedua adalah masalah si manusia ini, manusia plus 62 ya, tapi gue nggak tahu sih, gue belum baca lebih detail lagi ini apakah orang Indonesia atau bukan. Cuman yang gue sebut manusia, ya gue tahu lu pengen punya anak bule, cuman ya nggak gini caranya gitu loh. Ya lu cari dengan baik-baik gitu loh, misalkan pikiran lu belajar lah gitu loh, sekalipun lu apa ya, lu yang dengar gua ya, mendengar video gue sekarang sampai terakhir lah, sampai kelar ya kan, gua hanya minta satu, sekalipun banyak cobaan, cobalah jadikan cobaan itu buat koreksi lu. Ini untuk gue pribadi juga, dan lu yang denger juga, semoga gue pikir gitu, semoga bakal berubah lebih baik lagi. Itu aja sih yang gue bawa tadi, semoga bermanfaat. Thank you udah mau dengerin, dan jangan lupa subscribe channel gue, like dan komen. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.